PUBG Mobile saat kita bermain klasik juga. Kalau ditanya mau map apa, pasti kebanyakan memilih E-Ranger. Walaupun ada kasus-kasus tertentu lebih suka main Livik kayak saya. Betul. Itu dia catatan juga penting. Tapi tanpa kita sudah masuk ke game juga. Yang pertama kali ini dimana kita lihat kali ini beberapa tim sudah bersiap-siap untuk rotasi. Ya, kembali kita melihat ternyata dari tim Bigetron Red Alliance terspot di sana. Luxi sudah pulang ke arah lobby Bang Flo. Entah apa yang terjadi kita tidak melihat tadi. Namun ini dia yang sudah ada di layar kaca kita bersama. Zuxi sedang bergerak dengan baginya. Betul, dan baik lagi kita tadi sempat bahas juga nih. Farm ini menjadi tempat yang cukup berbahaya. Dan benar, dari kali ini dari tim BTR kehilangan satu member mereka di awal-awal. Menjadi pukulan yang cukup keras bagi mereka. Ya, dan kita melihat juga nampaknya dari area lain dari tim APG. Tim yang tadi sempat kita bahas, ini adalah tim yang lolos dari wildcard juara pertama PMCO, di mana mereka datang atau berasal dari Kamboja. Betul, dan kita bakal lihat ini ke salah satu perwakilan dari Indonesia juga, di mana dari tim RRQ Ryu tampaknya aman di area school dan juga apartemen. Tim yang lolos dari slot liga kali ini ya. Kali ini bakal berjuang kembali di tahap SEA, dan ini menjadi comebacknya tim RRQ Ryu juga setelah bisa berapa lama ya mereka ya? 2 tahun lebih ya? Tidak lolos ke SEA. Cukup lama RRQ skip dari kancah internasional, kembali mereka comeback kali ini untuk bermain di turnamen-turnamen internasional. Namun RRQ Ryu juga sebenarnya bukan tanpa catatan. Mereka memiliki catatan buruk saat mereka bermain di Grand Final PMPL Indonesia. Bermain di Grand Final PMPL Indonesia tidak terlalu maksimal RRQ Ryu, walaupun di match terakhir dapat WWCD yang membuat poin mereka juga bertambah cukup banyak. Tapi hari pertama, hari kedua menjadi bukti bahwa sebenarnya RRQ Ryu masih memiliki PR. Betul, itu menjadi catatan penting juga, mengingat dari tim RRQ Ryu itu memang tim yang konsisten, tapi hampir di semua musim ketika Grand Final tuh RRQ goyang mainnya. Sama seperti season sebelumnya di mana mereka sempat menempati itu kalau nggak salah peringkat 3 atau 4 di bawah tim Aura, tapi di Grand Final goyang. Ya. Itu menjadi catatan penting juga bagi tim RRQ Ryu. Dan sebaliknya untuk GD. Di Grand Final kuat banget, tapi ketika liga yang panjang mereka tampaknya belum bisa memaksimalkan setiap match-nya. Betul, Genesis Dogma, RRQ Ryu, dan juga EVOS yang sedang kita lihat. Ini dia, EVOS yang sudah keluar dari goa kalau kata orang-orang komunitas. Oke. Karena mereka akhirnya bermain kembali di turnamen ofisial kancah tertinggi kali ini, bahkan internasional di PMPL SEA Championship Season yang keempat. Sudah mempersiapkan diri pastinya setelah mereka tidak bermain di regular season dan juga di Grand Final PMPL Indonesia Season yang keempat. Mereka sudah bersiap. Kali ini mereka sudah keluar dari goa. Betul, kita bakal kali ini performa dari tim EVOS Reborn setelah cukup lama di dalam, kalau kata legend, dalam goa. Ya. Kita bakal lihat apakah mereka sekarang ketika sudah keluar dari goanya bisa mengaum kembali kali ini dan memaksimalkan setiap ronde kali ini ya. Betul, itulah yang kita harapkan bersama, EVOS bisa meroar kembali. Dan dari sisi lain kita melihat juga dari Axis Red One ada Hainup dan juga yang lainnya, tim yang juga harus diwaspadai, tim yang bermain dengan sangat luar biasa saat di regular season PMPL Malaysia season yang keempat. Mereka akan coba melakukan rotasi juga, dan saat ini sudah ada pergerakan yang dibangun oleh 2 pemain dari Axis Red One. Betul, tapi mereka sudah keluar kali ini dan sudah mulai melakukan scouting ke arah depan. Tapi tampaknya dari tim RRQ sudah kedatangan juga tim lain yang kalau kita sempat lihat juga di berbagai turnamen lain. DX ini tim yang kalau rotasi cepat banget keluar di area Pochinki. Nah sekarang dengan tim RRQ sudah mengambil perbukitan, mungkin dari tim DX perlu berhati-hati, dan sebaliknya juga dari tim RRQ jangan sampai di setup di awal-awal. Ya, hanya ada satu tim yang masih berkutat dengan Blue Zone, yaitu Vampire atau tim Vampir Esport. Dari area lain kita belum tahu mereka berada di area mana. Namun kita akan fokus terlebih dahulu melihat fight yang mungkin saja akan terjadi antara RRQ dan juga Xavier. Namun ternyata tidak, karena Xavier langsung menuju ke compound yang berbeda. Betul, ambil checkpoint dulu ya, karena mereka tahu bahwa ada lawan dekat area mereka. Mereka tentu pengen mengambil waktu untuk menenangkan diri, mencek area-area sekitar, memastikan diri mereka aman ketika melakukan rotasi. Dan sekarang dari DX ya, tim yang patut diwaspadai juga oleh tim-tim Indonesia kali ini sudah mulai sampai ke arah tujuan mereka. Tapi tampaknya nggak cuma dari mereka yang bertemu, kali ini dari VJ bakal bertemu juga dengan tim VPE, di mana dari Vampir Stone akan langsung tarik mundur ke arah teman-temannya dengan melihat 4 player dari tim VJ langsung ngisi compoundnya. V Gaming, tim asal Vietnam yang tiba-tiba datang ke arah compound dari Vampire Phuket, langsung berlari, langsung menggunakan baginya menghindari area tersebut. Namun Chua juga ternyata mengarah ke area dari Phuket, sudah masuk ke dalam circle juga, sudah masuk ke dalam safe zone dan berada di area bukit. Bisa saja Chua di spray dari area atas. Betul, tapi bakal dari Chua tampaknya masih cukup aman. Tapi lihat dari Chua terus mendekat ke arah tim VPE, di mana dari Vampir kali ini bakal cuma untuk nangkepin anggota dari V Gaming. Tapi V Gaming masih berhati-hati, masih bermain juga di area Blue Zone, menghindari fight secara langsung dengan high ground yang dimiliki oleh tim Vampir Esports. So kita bakal lihat dari fight kedua tim tersebut, tampaknya tidak jadi fight dan bakal bermain lebih aman. Ya,
Masih nampaknya ada jarak antara pemain Vampire dan juga V-Gaming. Kita melihat ada spray yang juga dilakukan Fluket. Walaupun tadi menggunakan M4 Red Dot Scope saja, namun ada sebuah percobaan setidaknya untuk mengusir pemain-pemain dari V-Gaming tidak mengarah ke area mereka. Namun dari sisi lain ternyata APG harus bertemu dengan pemain-pemain dari Xavier. Satu sudah pulang, elimination pertama didapatkan oleh Xavier. Betul, kita bakal ini tampaknya tinggal 60 player yang bertahan. Cukup banyak player yang ke pick off di awal-awal, tapi dari 4 player ini pulangkan ke arah lobby, 4-4-nya berasal dari tim yang berbeda, yang berarti hanya fight-fight kecil, mungkin split-splitter yang ketangkep, ataupun hanya ya pick off kecil yang terjadi sepanjang 10 menit pertama. Tapi tentu dengan ini adalah match pertama, sangat diwajarkan kalau ada beberapa tim yang mungkin ke pick off di awal-awal, mengingat belum adanya terbentuk mapping yang pasti dari semua tim. Sangat diwajarkan ada yang terpick off, bahkan sangat diwajarkan kalau ada yang tabrakan di suatu drop zone. Tapi kalau kita lihat, nggak ada yang tabrakan Bang Flo sejauh ini. Nggak ada yang tabrakan, betul. Mungkin semua tim juga sudah melakukan PR yang mereka, sudah melihat, oh tim ini turun sini, tim ini turun sini, kita hindarin. Karena baik lagi, semua tim yang bertanding sekarang ini kan ada datanya. Betul sekali, data dari liga masing-masing itulah yang menjadi modal berharga para tim untuk bermain lebih maksimal, langsung ngegas. Bahkan dari match yang pertama kita sudah melihat ini dia Fast Clan, tim Monster asal Thailand yang juga harus diwaspadai. Dari sisi lain kita juga melihat tim yang juga memiliki segudang pengalaman saat mereka bermain di kancah internasional. Tim Secret Malaysia akan bertemu dengan Fast Clan juga sangat berdekatan. Ada satu pemain yaitu Jumper akan turun dari sebuah baginya. Dari sisi lain tim Secret juga memainkan satu pemain lain di area dekat dari seorang Jumper, nampaknya ada Kids. Betul, kita bakal lihat dari kedua tim ini mengambil lower ground berseberangan, tapi dari TS tampaknya sudah melakukan split kali ini dengan 2 player yang ada sisi belakang. Jumper pun sedikit tarik mundur bersama dengan seorang Kids yang kali ini menghindari fight langsung dengan tim Face Clan. Dan tampaknya dari kedua tim ini bakal aman dengan semua anggota mereka saat ini dan tidak ada yang sampai knockout. Ya pastinya ini juga menjadi sesuatu yang menarik karena Fast Clan akan bertemu dengan mantan playernya yang saat ini bermain untuk tim Indonesia yaitu Red Alliance, ada Yuhai. Nah itu dia, catatan penting juga di mana Yuhai kali ini jadi pemain pertama ya, pemain asing pertama di Indonesia. Ya betul, menjadi pemain asing pertama yang bermain untuk tim Indonesia dan ternyata bisa membawa Bigetron bermain di kancah internasional akan melawan mantan timnya. Pertemuan mantan mungkin akan terjadi karena kedua tim tersebut bermain untuk match yang pertama. Ada Bigetron yang sudah terpick off satu pemainnya tadi dan juga dari sisi lain tim Secret masih lengkap 4 pemainnya. Betul, tapi setelah early game yang tadi cukup rusuh ya, di mana 4 player dipulangkan di awal-awal, tampaknya tempo sedikit menurun ketika semua tim sudah menemukan checkpoint mereka, sudah menemukan juga tempat-tempat yang mereka bisa isi, dan mungkin kita bakal menunggu circle ketiga, keempat lah, 4 lah harusnya di mana semua tim baru mulai fight kembali. Ya, akan kita melihat juga pemain-pemain dari tim Indonesia, ada Red Face dan juga yang lainnya, Microboy juga, EVOS Reborn yang kembali kali ini bermain melihat ke area jendelanya. Satu pemain yaitu Lizard dari area atas, namun belum ada info yang didapatkan, belum ada tim lain yang berdekatan dengan EVOS Reborn. Langsung akan bergerak Microboy 6 kali ini namanya. Ini pemain yang juga sering berganti nama ya. Betul, dari Microboy. Terus ganti Microboy 6 kali ini. Oke, Microboy 6 kali ini. Kita bakal lihat kali ini dari tim EVOS juga Microboy 6 kali ini bakal coba untuk bergerak kembali. Ya, dari sisi lain kita melihat juga ada Sembai, ini dia pemain dari tim Onyx yang juga bermain di PMPL. Namun ada sebuah fight yang terjadi, Axis Red One, satu pemainnya tertakedown. Ada pemain-pemain dari Axis Red One yang lain. Heinoob akan coba datang ke area ini, namun Eagle Esports juga sudah datang. Satu pemain tersungkur ke arah tanah, langsung dipulangkan begitu saja. Dari pemain-pemain Axis Red One ternyata sudah ada 2 yang terpick off, tersisa 2 atau maksud saya masih ada 3 kali ini dari Axis Red One yang masih bisa ngacir dengan kendaraannya. Oh, tapi dari Axis kali ini bakal cabut dan bakal bertemu juga dengan tim Face Clan yang sedang melakukan rotasi. Tapi dari tim 2E Eagle Esports apakah terus mengincar seorang Heinoob yang kali ini coba cabut untuk kembali gabung dengan teman-temannya, tapi sembari mereka tarik mundur tampaknya dari Axis bertemu kembali tadi dengan Face Clan dan mendapatkan 1 poin tambahan. Meskipun kehilangan 1, mereka juga mendapatkan 1 poin di awal-awal. Tadi kalau nggak salah, satu pemain dari Face Clan itu ke takedown-nya bukan sama Axis Red One, tapi sama tim Secret. Karena tadi ada sebuah spray yang dilakukan tim Secret ke arah seorang pemain dari tim Face Clan. Vintorez ke takedown, tapi ada Axis Red One yang datang langsung diambil. Betul, tadi di sniper kalau nggak salah. Iya, di sniper tadi ya. Ya. So kita bakal lihat ke ini dengan zona yang shifting ke arah kanan, dengan Prison, dengan arah Mansion juga Leap of Kai masuk. Tentu kita bakal lihat bukit-bukit Prison akan sangat laku dengan tim-tim yang bisa mengisinya terlebih dahulu. Sangat tim-tim lain yang mungkin belum masuk ke area, bisa bilang area Prison ya, mungkin akan mengambil tempat-tempat yang tersisa kali ini, di mana dari tim BTR juga sudah mengambil 1 rumah tepat di luar areanya
gudang mewah kali ini ya. Dan sudah mulai mengisi area-area open field-nya. Tapi tanpa kita bakal lihat kayaknya cukup banyak player yang mulai dipulangkan ke arah lobby juga. Dengan FaZe Clan yang hanya menyisakan 2 player mereka. Ya, kalau kita melihat tadi iShot dari tim Secret Malaysia, satu pemainnya tersungkur karena ada tim-tim lain ternyata yang berdekatan dengan tim Secret Malaysia, ada MS Chonburi kali ini. Betul. Tapi kita bakal lihat dari tim MS Chonburi dengan ada Jasper dan juga Ponzai, 2 pemain yang sangat senior. Dan bisa dibilang mereka juga alumni PMCO pada zamannya. Ini pasti akan memberikan suatu bisa bilang ya firepower tambahan sih. Dari firepower, dari juga pengalaman mereka di kancah internasional menjadi sebuah tambahan tenaga lah untuk timnya kali ini. Sedangkan kita bakal lihat dari tim TS ya. Tim yang bisa dibilang cukup banyak mengalami perubahan. Pada season ini mereka masih ada Matoy, masih juga ada seorang iShots, tapi mereka juga kedatangan bisa dibilang Jumper. Yang dimana Jumper ini pernah juga bermain di PMCO dan merupakan salah satu penembak paling sakit di Malaysia. Ya, kita melihat juga tim Secret Malaysia sempat ada satu pemain Rex waktu itu. Rex sempat pindah ke tim Secret Jin Thailand. Saat ini Rex bermain di RSG, tidak bermain di tim Secret Malaysia kembali. Ada sebuah perbedaan memang, ada sebuah pergantian roster yang terjadi dan itu adalah sangat wajar sekali karena RRQ juga sebenarnya di season ini merupakan tim yang juga perombakannya cukup drastis. Betul, mereka menambah total 3 pemain dengan 2 starter yang diubah dari season lalu. Tapi kita bakal lihat di awal-awal adanya clash di antara RRQ Rio dan juga tim EVOS. Tapi kita bakal lihat 2 tim Indonesia bakal langsung mengarah dengan rotasi yang serupa. Tapi Voldemort tampaknya dia baginya dipecahkan dan sekarang akan harus berlari-lari di tengah-tengah lapangan di mana dia akhirnya tertabrak. Sayang sekali. Oke, ini aneh. Oh, sayang sekali Voldemort tadi karena dia nampaknya tertabrak naik ke atas dan juga turun terkena fall damage membuat RRQ mengalami kerugian yang cukup drastis karena kita tahu bersama Voldemort merupakan pemain kunci dari RRQ Rio. Betul, tapi cukup aneh sih. Biasanya kalau ketabrak tuh nggak langsung kenok. Ya, tapi tadi kayaknya kayak agak loncat dikit kena fall damage akhirnya. Mungkin karena kena fall damage jadinya kenok. Karena biasanya kalau kena itu kan cuma terbang ke atas. Betul. Tapi memang kalau sampai mentalnya jauh dan jatuh itu bisa langsung kenok sih. Ya, mungkin itu yang terjadi, tapi ini dia yang sedang terjadi di match pertama kita. RRQ tadi kehilangan satu pemainnya, bukan karena fight, tapi karena ada sebuah kesalahan yang terjadi. Dan dari sisi lain, EVOS juga masih terus berada di parit tersebut dari area Chonburi. Melakukan spray menuju ke arah Xavier, Doctor takedown di area tersebut karena ternyata ada iShot dari tim Secret Malaysia. Betul, tampaknya dari tim MSC nggak terburu-buru masuk ke arah zona. Mereka mengirim 2 orang untuk stay di bagian luar, di mana tim-tim lain mereka tahu ini jalur rotasi yang pasti dilalui oleh tim-tim lain. Mereka dapetin bahkan poin-poin tambahan juga. Tapi dari tim TS juga bisa melakukan strategi yang serupa kali ini. Mereka mengirim 3 orang ke arah luar circle, 1 orang masuk ke dalam mensecure spot. Dan sekarang kita bakal lihat tim TS bakal fight dengan tim MSC untuk mensecure tempat di kiri zona. Ya, Jasper sangat low HP-nya namun masih bisa melakukan proning juga. Ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan dari sisi lain, ada bala bantuan yang datang. Ponzi kali ini berada di area dekat dari seorang Jasper, ada lemparan utility menuju ke area tersebut. Pemain-pemain dari Chonburi harus berhati-hati, namun ada balasan juga. Sebuah granat yang dilemparkan menuju ke arah seorang Matoy, masih berhasil untuk menghindari granat tersebut juga. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Ponzai yang masih berada di bagian low ground dengan asap yang sudah dilontarkan juga oleh kedua tim. Tampaknya mereka bakal mengandalkan utility untuk coba menumbangkan lawan-lawannya. Tapi dari tim MSC sudah masuk lebih dalam lagi ke arah circle, menghentikan kali ini dari tim TS untuk masuk ke arah perumahannya, membuat tim TS sekarang harus mau tidak mau mengisi area-area bukit di sekitarnya. Nah, kita melihat ini dia POV dari seorang Ponzai masih terus berjibaku di belakang. Sebuah smoke terkena damage juga. Kita melihat Ryzen tersungkur ke arah tanah namun Zuxi masih berjibaku. Ada Liquid juga, ada sebuah tapping-tapping yang dilakukan dan Ryzen dipulangkan karena ternyata ada Jeff dari Onyx kali ini. Betul, tapi kita bakal dari tim BTR tinggal menyisakan 1 pemain mereka lagi kali di mana bom terus dilontarkan. Zuxi terkena damage di bawah cukup low dan Zuxi coba untuk menghindari peluru dan juga lontaran bom dari tim Onyx. Sembai menghadapi seorang Zuxi, tapi sayang sekali Zuxi dipulangkan ke arah lobby dan BTR terpaksa pulang di posisi ke-16 membawa 2 poin eliminasi. 2 poin elimination bukan awal yang baik, namun ingat ini baru match pertama. Di hari ini saja kita akan memainkan 5 match. Masih ada 3 match lagi untuk Bijeton Retalias, namun dari sisi lain ternyata ada sebuah ledakan yang terjadi juga. V Gaming mendapatkan 1 elimination point lagi harusnya. Betul, kita bakal lihat dengan zona yang sudah mulai menutup. Tim demi tim sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi dari sekarang kita bakal MSC terus fight juga dengan tim TS, di mana tampaknya TS dipulangkan di posisi ke-14, di mana dari FaZe Clan juga dipulangkan di posisi ke-15 setelah anggota mereka one by one di pick off di awal-awal. Ya, kita melihat tim-tim mulai berjatuhan kali ini. Tim-tim mulai pulang ke arah lobby. Dari sisi lain ternyata berdekatan 2 tim asal Indonesia yaitu RRQ Rio bersama dengan EVOS Ribbon. Ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh seorang Microboy mencari Nerpeko, belum berhasil. Namun kali ini Asa juga akan coba
diincar atau justru Asala yang melemparkan sebuah granat menuju ke arah KF. Betul, tapi kita bakal lihat dari dua tim Indonesia ini bakal saling beradu juga di awal-awal. Bukan sesuatu yang kita pengen lihat, tapi tentu Battle Royale. Tidak bisa kita memilih lawan dengan bebas. Kita bakal lihat dari tim RRQ dan juga tim EVOS saling menumbangkan juga kali ini. Dimana dari tim EVOS kali ini masih punya posisi cukup enak. Tapi dengan tim RRQ Rio yang kali ini harus coba maju, mereka tampaknya menumbangkan seorang Lyzerk membuat keadaannya 3-3 setelah Lyzerk pengen coba nge-backstep dari belakang. Ya, Lyzerk flank yang gagal kali ini diketahui oleh seorang Mort. Pelempar yang sangat luar biasa dari pemain-pemain RRQ kembali menunjukkan permainannya, kembali menunjukkan tajinya dari arah lain. Ternyata dua sudah tersungkur dari EVOS Reborn, membuat RRQ bisa bergerak dengan leluasa dengan kendaraan-kendaraannya. Betul, tapi Asa di bawah cukup low kali ini, tapi dia terus menggunakan kendaraan untuk maju ke arah depan. Tapi tampaknya dari tim V Gaming juga dipulangkan ke arah lobby. Di sini dari tim RRQ kehilangan tuh player mereka, dan tampaknya RRQ Rio juga dipulangkan ke arah lobby setelah ditembaki oleh berapa tim kali ini? Satu KF. KF doang tadi dapetin Betul. 2-3 pemain bahkan dari tim RRQ. Nampaknya RRQ memilih, mereka sadar circle jauh dari arah mereka. Mereka tahu dua elimination yang sudah tersungkur pasti akan terkena blue zone, jadi udah pasti di end. Jadi Betul. mereka milih untuk masuk ke dalam circle-nya, mereka milih untuk ninggalin fight-nya, ternyata ketangkap sama KF. Oh, tadi APG ikutan juga fight. Oke. Ikutan juga fight. Dan tanpa kita bakal lihat kali ini sudah ada dua perwakilan dari Indonesia dipulangkan ke arah lobby dan EVOS. Setelah di fight dengan tim RRQ, tampaknya keadaan mereka juga tidak baik-baik saja. Ya. Tinggal dua player yang tersisa, plus juga zona agak jauh. Ini tampaknya game pertama untuk 3 perwakilan Indonesia bukan awalan yang terbaik. Tapi lihat dari Stone langsung merupakan seorang Rabis dengan baginya. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding. Tampaknya semua mengincar kompon-kompon ataupun tempat-tempat yang low ground yang tersedia di area circle kali ini. Ada spray yang juga dilakukan oleh seorang Lamborghini tadi, namun Stone masih berjibaku di area luar dari broken wall-nya. Ada sebuah lemparan yang Sobat Diku kali ini granatnya meledak di area dalam, namun belum berhasil. Ada lemparan selanjutnya, lemparan yang kedua. Percobaan pertama gagal. Akankah percobaan kedua akan berhasil kali ini karena Stone sudah sangat bersiap, dilemparkan namun ternyata terlalu lama memasak granat, terkena damage dari granatnya sendiri. Betul, kita bakal lihat kali ini juga dari seorang Lamborghini masih bertahan di dalam area rumahnya. 2 player DX yang tersisa kali ini, tapi dari VPE terus melontarkan utility ke arah rumahnya. Karena sekarang dari VPE mau tidak mau kalau mau maju ke depan harus numbangin lawan yang ada dalam compound. Ya, Ravenclaw juga berjibaku bersama dengan Blue Zone yang sudah akan bergerak. Mereka berada di garis dari circle-nya. Mereka harus bisa masuk ke dalam compound tersebut, dijaga oleh Xavier, dan juga di atas mereka ada Eagle Esports. Betul, kita bakal lihat kini seorang Schwab kali bakal maju ke depan, dapetin satu targetnya yang sedang ngepron di luar area rumah. Frankie tersisa dari tim DX kali ini bakal harus menghadapi tim-tim lain yang ada dalam area circle. Karena circle pun pindah dan menuju ke bagian utara dari circle kita yang kelima. Ya, ternyata mengarah ke arah salah satu tim. Kita belum tahu tim mana yang masuk ke dalam circle tersebut. Namun ada sebuah bakaran yang dilakukan oleh Frankie harusnya, atau dilakukan oleh pemain-pemain lain, dan membuat Vampire tiba-tiba tersungkur pemain-pemainnya karena ada sebuah bakaran yang sangat-sangat panas. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Eagle Esports mengambil keuntungan terbesar dengan langsung menumbangkan 3 pemain dari tim Vampire Esports. Lemparan bom dari Namshin menuju ke dalam rumah, tampaknya coba untuk mengincar seorang Ravenclaw yang ada dalam area rumahnya, tapi DX dipulangkan terlebih dahulu di posisi ke-8, menyisakan 7 tim tersisa dan juga 21 player masih live. Indonesia masih punya satu wakil lagi di EVOS Reborn, tapi sayang sekali EVOS kali ini player terakhirnya harus menahan sakitnya Blue Zone. Ya, masih berkutat dengan Blue Zone. Kalau kita lihat tim-tim lain juga masih terus akan coba berjibaku masuk ke dalam circle selanjutnya. Eagle, mereka memiliki keuntungan karena mereka dekat sebenarnya untuk masuk ke dalam circle langsung, namun mereka tertahan oleh salah satu tim yang ada di depannya. Betul, kita bakal lihat juga dari VPE masih bertahan di bagian low ground. Mereka mau tidak mau harus maju ke arah depan sedikit lebih jauh lagi, dan depan mereka juga sudah ada tim Geekfam Malaysia yang sudah ready untuk bertempur dengan 4 player masih tersisa kali ini, dan juga posisi menurutku paling enak dari banding semua tim karena zona mental ke arah mereka. Ya, dan kita melihat ternyata BN Esports lah yang menahan pemain-pemain dari Eagle Esports. Ada di area tersebut. EVO sudah dipulangkan, dengan demikian berarti tim-tim Indonesia sudah pulang seluruhnya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dengan semua tim di awal-awal tim Indonesia bisa bilang di pick off, saling perang juga. Ketiga wakil ini mengalami early game yang tidak ideal lah ya. Ya, betul. Early game yang pastinya tidak diinginkan oleh semua tim, dan pastinya kita terus support tim-tim Indonesia. Terus diberikan hashtag Indopride karena masih ada 4 match lagi di hari ini. Betul, masih cukup banyak kesempatan bagi semua tim Indonesia untuk memaksimalkan hari pertama kali ini. Tapi sedikit bergeser, kita bakal lihat juga kali ini dari tim-tim yang tersisa. Ada Eagle Esports, Vampire Esports, MS Chonburi, BN United, dan juga tim Geekfam Malaysia. Yang masih cukup lengkap itu ada BN United dan juga Geekfam. 3 player masih ada juga di MS Chonburi. Dan dari Eagle dan juga Vampire Esports, mereka tinggal menyisakan 2 member. Ya,
Betul, dari area ini kita melihat para Jin tersungkur ke arah tanah. Harus segera dikirimkan sebuah tim rescue untuk melakukan revive ke arah seorang para Jin. Karena Eagle Esports tersisa 2 pemain saja, hanya satu yang masih bisa nembak. Namun dari sisi lain ternyata BN terus memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari Chonburi. Jasper tadi masih bisa melakukan hindaran dari tembakan tersebut. Betul, itu bakal dia juga dari seorang QB bakal nembak ke arah depan tapi belum menemukan targetnya, di mana dari tim Vampir hanya bakal harus bertahan di balik pohon-pohon yang mereka miliki. Sedang kita bakal pindah ke arah tim Geekfam, di mana dari seorang Snipes juga Dembrut masih coba untuk menemukan celah dalam pertahanan lawan, dan tampaknya Eagle Esports kembali kehilangan satu member mereka, menyisakan Namshin seorang diri bertahan kali ini. Tapi dari VP tampaknya akan bertemu dengan tim Geekfam Malaysia yang langsung mendapatkan poin ketiga mereka kali ini. 5 tim tersisa, 13 masih live. Tampaknya dari tim Geekfam dan juga BN masih lengkap dengan 4 member mereka. Dua tim tersebut menjadi tim yang paling prima untuk masuk ke dalam late gamenya. Bahkan Chonburi kali ini kembali mendapatkan sebuah knock ke arah lawan-lawannya BN. Tersungkur satu pemain yang membuat masih ada 3 pemain BN yang masih bisa nembak. Betul, kita bakal lihat juga dari BN masih terus mencari poin-poin tambahan, di mana kita bakal lihat dari BN tampaknya player mereka ditumbangkan oleh tim MSC. Tapi dari Namshin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan pulang di posisi kelima menyisakan 4 tim tersisa dengan 11 player yang masih live. Masih ada 11 pemain yang terus berjibaku, terus bertahan di area match pertama. Wah. Kita namun proning, shoot yang sangat luar biasa dari Fluket. Ketahuan posisinya, ditembak juga oleh seorang Demrut. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Geekfam Malaysia tanpa ada fight yang menumbangkan player mereka. Mereka satu-satunya tim yang masih utuh dengan 4 player mereka, dan 4-4-nya aktif dalam kondisi yang cukup enak karena zona kembali menuju ke arah mereka. Bahkan BN, tim yang tadi masih ada 4 pemain, tiba-tiba dipulangkan seluruhnya, terkikis satu persatu. Tersisa 2 tim saja, Geekfam Malaysia dan juga 1 tim lagi MS Chonburi dari Thailand. Betul, kita bakal kini 2 tim tersisa. Ada tim Geekfam, ada tim MS Chonburi. Tapi kalau kita lihat dari jumlah anggotanya memang sangat diunggulkan oleh tim Geekfam dengan 4 menghadapi 3, plus juga dari pemain Geekfam Malaysia sudah menyebar dengan cukup luas. Membuat tim MS Chonburi harus sedikit berhati-hati ketika mereka berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Bahkan ada sebuah airdrop yang nampaknya dimanfaatkan oleh pemain-pemain Geekfam, setidaknya bisa dijadikan cover karena mendapatkan sebuah obstacle lagi. Kali ini spray kembali dilakukan menuju ke arah pemain-pemain dari Chonburi, dan ternyata Geekfam lah yang tertackle. 1 pemainnya akan coba mencari yang kedua. Nampaknya pemain-pemain dari Chonburi 3 melawan 3, ternyata tidak ada trade knock yang terjadi. 2 melawan 3 kali ini. Betul, kita bakal lihat jika ini juga dari tim MS Chonburi. Pop dalam kondisi cukup low, kali ini bakal terus diincar oleh seorang QB, tapi dari Snipes dipulangkan ke arah lobby. Knock demi knock mulai terjadi, tapi dari Geekfam tampaknya mengambil keuntungan terbesar dengan hanya menyisakan 1 lawan lagi depan mereka. Dan ini dia winner chicken dinner game pertama kali ini langsung disapu oleh Geekfam Malaysia dengan perolehan total 7 eliminasi di game pertama kita. Di nomor 2 ada MS Chonburi dengan total ada 8 eliminasi. Itu dia top 2 kita di game pertama kali ini. Sayang sekali memang dari tim-tim Indonesia belum bisa memaksimalkan game kali ini. Betul sekali, namun lagi-lagi kita terus harus memberikan dukungan terbaik kita kepada tim-tim Indonesia yang sedang bermain. 5 perwakilan tim Indonesia, 3 tadi sudah berlaga. Kita akan melihat setelah ini berarti dari BJTron akan bermain nanti, dan juga yang akan istirahat adalah EVOS setelah